sholawat Jibril itu seperti apa? Saya nggak tahu. Awalnya saya memang nggak tahu sholawat Jibril itu seperti apa ya. Dan ketika saya dengar di YouTube tentang testimoni sholawat, keajaiban sholawat ya, terus saya dengerin ya, karena saya pengen tahu sholawat Jibril itu seperti apa, bacaan sholawat Jibril itu gimana, cara bersolawat Jibril itu seperti apa gitu ya. Nah ternyata bacaan sholawat Jibril itu cuman pendek. Sholawat Jibril itu yang sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat lagi ya. Karena dengan keberkahan sholawat, beliau mendapatkan keajaiban sholawat. Dengan rutin sholawat, beliau mendapatkan ketenangan hati. Dengan rutin baca sholawat, beliau itu bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan dengan kedahsyatan sholawat tersebut, Allah kabulkan hajatnya. Itulah dahsyatnya sholawat ya. Kalau kita mau bersolawat kepada Rasulullah, kita mau baca sholawat, rutin sholawat, istiqomah sholawat, dan yakin pada Allah, dan berkat sholawat semua doa kita diijabah sama Allah. Kalau kita baca sholawat 1 kali, maka Allah akan bersolawat pada kita 10 kali. Dan dalam Al-Quran pun juga sudah tertulis ya bahasanya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian pada Rasulullah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Rasulullah. Nah, Allah dan malaikatnya saja berselawat kepada Rasulullah ya. Maka Allah memerintahkan kita untuk berselawat pada Rasulullah sebagai salam penghormatan ya teman-teman. Kalau kita setiap hari baca sholawat ya, karena sholawat itu adalah amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan keberkahan sholawat tersebut, semua yang jadi mudah. Dengan kita rajin baca sholawat, maka hati yang sempit jadi lapang. Kalau kita rajin baca sholawat dan sholawat, apapun masalahnya, kalau disolawatin, insya Allah Allah berikan keajaiban sholawat. Dari kita rajin baca sholawat, maka keberkahan sholawat itu Allah berikan pada kita dengan cara bentuk rahmat Allah ya. Allah merahmati kita dengan caranya Allah sendiri. Maka kita sebaiknya kalau ada banyak masalah, kita segera ingat Allah, perbaiki ibadah kita berselawat pada Rasulullah ya teman-teman. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat. Assalamualaikum Mbak Vina. Perkenalkan, nama saya Ami. Di sini Ami mau bercerita ya Mbak Vina tentang kisah nyata keajaiban sholawat yang Ami rasakan. Ami itu nggak tahu sholawat Jibril. Sholawat Jibril itu seperti apa? Sholawat Jibril itu bacanya gimana? Gimana cara mengamalkan sholawat Jibril? Ami itu nggak tahu. Awalnya baca sholawat Jibril itu seperti apa? Bacaan sholawat Jibril itu seperti apa? Nah, ketika Ami nonton YouTube, dengerin YouTube tentang testimoni sholawat, keajaiban sholawat, kedahsyatan sholawat, terus saya tuh baru tahu ya sholawat Jibril itu seperti apa. Ternyata sholawat Jibril itu bacanya pendek ya, cuma sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Nah, sholawat Jibril itu sholawat yang pendek. Dan ketika saya tahu bacaan sholawat Jibril itu sholatnya pendek, saya berusaha untuk mengamalkan. Saya nonton YouTube tentang testimoni sholawat ya, dapat keajaiban sholawat, setiap hari rutin sholawat. Karena setiap hari rajin baca sholawat ya, dawami sholawat, akhirnya mereka itu yang berkirim testimoni sholawat mendapatkan keajaiban sholawat. Nah, saya akhirnya termotivasi ya untuk baca sholawat Jibril itu ya. Setiap hari baca sholawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Awalnya cuma baca sholawat Jibril 1000 kali gitu. Terus kok lama-lama kok
hati jadi adem gitu, beda dari biasanya. Terus meskipun nggak ada uang, meskipun utang-utang belum melunas, yang penting saya baca selawat tapi hati jadi lebih tenang gitu ya. Kemudian saya tambahin baca selawatnya ya, sambil aktivitas pun saya baca selawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, terus ya baca selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad ya, terus saya baca selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Nah, selang 11 hari saya baca selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Pokoknya selawat dan selawat ya. Setiap hari nyapu baca selawat, terus cuci piring baca selawat, cuci baju baca selawat ya, sambil beres-beres rumah juga baca selawat. Pokoknya selawat aja, selawat pada Rasulullah itu Mbak Vina. Nah, waktu itu ada teman saya yang ngajak kerja ya di pantai gitu, ya jualan itu Mbak Vina. Terus waktu itu kan liburan ya, saya nggak nyangka mau diajak sama temen tuh kerja sama gitu loh, jualan ya. Jualan di pantai itu apa sih Mbak Vina, kan cuman pop mie, jagung bakar gitu-gitu aja kan ya, aqua gitu. Nah, ketika saya diajak teman saya cuma jualan di pinggir pantai, cuma jualan pop mie, aqua, jagung bakar gitu, dan alhamdulillah atas izin Allah selama seminggu itu Mbak Vina ya, alhamdulillah atas izin Allah saya selama 1 minggu itu mengantongi rezeki 10 juta rupiah Mbak Vina. Itu bersih, saya dikasih makan di sana Mbak Vina. Waktu itu kan liburan jadinya rame, nggak tahu ya, kalau nggak salah teman saya itu mengantongi bersih, penghasilan bersih itu Mbak Vina 25 juta, beliaunya tuh 15 juta dan saya dikasih 10 juta karena memang rame banget pinggir pantai itu Mbak Vina. Nah, ketika sibuk-sibuknya itu Mbak Vina, saya bantuin teman saya kerja di pinggir pantai itu, jualan pop mie, aqua, jagung bakar itu memang ramai banget, kadang sampai nggak sempet duduk aja, nggak sempet ya Mbak Vina, jualin banyak yang beli, banyak pembelinya. Jadinya saat di sela-sela itulah saya juga berselawat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Allah, dengan berkat salawat Jibril, berilah saya rezeki agar saya bisa melunasi hutang-hutang saya, agar hati saya jadi lebih adem berkat selawat. Semoga fadilah salat ini saya mendapatkan syafaat selawat. Terus saya baca selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ternyata benar ya Mbak Vina, yang utama itu kalau baca selawat hati jadi lebih adem gitu Mbak Vina, dan alhamdulillah hati jadi lebih tenang. Itu sih sebenarnya saya cari. Kalau hati udah tenang, terus perasaan kayak adem gitu, rezeki itu datang sendiri, ngalir itu. Yang awalnya nggak ada kerjaan, tiba-tiba ada teman yang nawarin kerjaan tuh, diajak join kerja bareng. Alhamdulillah selama seminggu saya dikasih upah 10 juta dan teman saya itu kebersihan dari keuntungannya itu 15 juta. Nah, itulah Mbak Vina kisah keajaiban selawat saya. Itu salah satunya Mbak Vina. Masih banyak lagi ya keajaiban yang selawat yang lain yang aku rasakan, kedahsyatan selawat yang saya alami sendiri tuh Mbak Vina. Saya nggak nyangka segitu dahsyatnya selawat Jibril. Selawatnya pendek namun sangat menarik rezeki. Itulah dahsyatnya selawat Jibril yang saya alami Mbak Vina. Insyaallah lain waktu saya akan kirim testimoni keajaiban selawat Jibril lagi Mbak Vina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Ami atas kiriman testimoni keajaiban sholawat. Subhanallah teman-teman, kalau kita rajin baca sholawat, istiqomah sholawat, berselawat setiap hari, berselawat tiada hari tanpa sholawat, insya Allah Allah berikan rezeki yang dari arah tak terduga. Kalau kita setiap hari rajin baca sholawat, istiqomah sholawat ya, maka keajaiban sholawat itu Allah berikan pada kita. Itulah dahsyatnya sholawat, the power of sholawat. Karena itu yuk teman-teman, kita setiap hari usahakan tuh istiqomah baca sholawat. Kalau belum mampu baca sholawat Jibril 1000 kali ya, kita usahakan untuk baca sholawat Jibril 100 kali aja dulu ya teman-teman. Sebaiknya kita dari yang kecil dulu namanya. Ya, kita baca sholawat, terus sholawat dan terus saja sholawat, insya Allah hati jadi lebih tenang. Kalau hati udah lebih tenang, insya Allah kedahsyatan sholawat itu datang. Allah berikan rezeki berkat sholawat. Allah tunjukkan keajaiban sholawat ya teman-teman. Nah, seperti Kak Ami itu tadi, karena setiap hari rajin baca sholawat yang awalnya kemerungsung ya, akhirnya hati jadi lebih tenang, perasaan jadi lebih adem berkat sholawat ya. Dan berkat sholawat beliau tuh diajak kerja join sama temennya, dan berkat sholawat beliau mendapatkan keajaiban sholawat. Seminggu bantuin temennya cuma kerja di pinggir pantai jualan pop mie, aku jagung bakar,
Udah cuma seminggu saja teman-teman beliau mendapatkan rezeki 10 juta dan temannya ngantongi penghasilan 15 juta. Subhanallah teman-teman, itulah kedahsyatan sholawat, keajaiban sholawat. Kalau Allah sudah berkehendak maka Allah berikan rezeki dari arah tak terduga. Cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita baca sholawat maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.